Tuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang satu tema. Lebih kurang 30 menit ke depan kita akan membahas tentang adab mau tidur, bangun tidur, mau makan, keluar rumah. Kenapa begitu? Karena memang dalam hidup kita ini semuanya adalah tujuannya untuk ibadah. Semua orang tidur, Bu, tapi ada orang yang tidurnya itu dapat pahala, tapi ada orang yang tidurnya itu biasa-biasa aja. Semua orang tuh bangun tidur, tapi ada orang yang bangun tidurnya itu menjadi mubah saja, dan ada bangun tidurnya itu mendatangkan pahala sunnah. Makanya ada dalil hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hadir kita dalam majelis ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya tidur yang benar sesuai dengan sunnah dilakukan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidur kita membawa manfaat untuk kita. Insyaallah dicatat dalam pikiran, diamalkan mulai nanti malam. Jadi nanti malam ibu tidurnya udah harus berbeda, tak boleh lagi sama kayak sebelumnya. Setuju? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah adab mau tidur. Jadi Bu, mau tidur itu ndak boleh di mano tabariang di situ tekalluk tu ndak bisa ada, Bu. Di mana tertidur di situ, di mana kita tuh duduk di situ kita tidur, tak bisa lagi. Kenapa? Karena ada sunnah ketika kita mau tidur. Sunnah mau tidur apa? Sunnah mau tidur yang pertama, usahakan sebelum tidur kita ambil wudu dulu. Apa tujuan kita ngambil wudu sebelum tidur? Tujuannya adalah kita nggak tahu seberapa panjang umur kita. Semoga dengan kita ngambil wudu ketika mau tidur, kalau andai kata tengah malam Allah cabut nyawa kita, maka kita mati dalam keadaan berwudu. Kalau orang mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada haru perhitungan, langsung masuk surga. Sebelum saya lanjutkan, maka untuk ibu-ibu semuanya yang usianya sudah 40-an, 50-an, saya sarankan ibu usahakan jagalah wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi. Habis wudu batal ambil lagi. Habis wudu batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudu 24 jam, kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita itu mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Nah, wudu itu sebenarnya gampang aja. Kenapa orang banyak tidak mau menjaga wudu? Karena dia salah paham tentang rukun wudu. Ada teman saya yang bilang gini, Nel, aku nggak mau ngambil wudu terus-terusan. Ngapa? Cebok-cebok terus, kata dia. Padahal cebok itu bukan rukun wudu. Istinja
Itu bukan rukun wudu. Jadi kalau ibu nggak buang air kecil, nggak buang air besar, ibu tidak perlu cebok. Rukun wudu itu kan cuman sedikit aja. Yang pertama niat, iya kan? Harus wudu harus pakai niat. Nggak bisa pakai bismillah aja. Sengaja aku mengambil wudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Harus pakai niat. Kalau bahasa Arab, ucapkan dalam hati, tutup bibirnya. Kalau bahasa Indonesia, boleh dilafazkan dalam kamar mandi. Iya kan? Dalam kamar mandi, ya. Usahakan dua-duanya dalam hati aja. Niat ambil wudu. Lalu kemudian basuh mukanya. Kemudian tangan sampai siku. Kemudian kepala, kaki, udah selesai wudunya. Yang wajib dibasuh saat wudu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Telinga tidak rukun wudu. Kumur-kumur tidak wajib wudu. Masukkan air ke hidung juga tidak wajib. Cebok juga tidak wajib. Nah, ibu tuh cebok, maaf kalau kita keputihan, tentu kita cebok dulu. Takut dia lagi nggak bagus. Kemudian yang kedua, kalau kita buang air kecil, kalau kita buang air besar, ya kan? Itu tentu kita cebok. Tapi ceboknya itu kan bukan karena wudunya, tapi karena buang airnya, gitu ya. Jadi maksud saya, bolehlah kita cebok, bolehlah basuh kedua tangan, boleh kumur-kumur masukkan air ke hidung saat wudu, tapi jangan salah paham. Itu cuman sunnah saja. Ya, kita tempatkan hukum pada tempatnya. Sementara yang wajib itu cuman niat, muka, tangan, kepala, kaki. Tujuannya apa? Kita harus tahu nih yang rukun-rukunnya ini, supaya kalau kita itu ingin jaga wudu 24 jam, kita menjadi merasa gampang. Ini berpikir aku pengen jaga wudu 24 jam tapi cebok terus. Ya kan, enggak ada yang nyuruh ibu cebok terus, ya kan. Nah, makanya jagalah wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi. Batal ambil lagi, batal ambil lagi. Karena orang yang jaga wudunya 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Mukanya cerah, orangnya berseri, hatinya lebih tenang. Ya, makanya sebenarnya orang Islam ini kalau dia jaga wudu, maka insya Allah dia lebih baik lah ya. Dia lebih baik, enak dipandang karena dia melakukan yang namanya sunnah. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita paham cara wudu. Ingat, yang wajib cuman muka, tangan, kepala, kaki. Udah. Nggak ada air, boleh pakai air yang sedikit. Boleh satu air mineral aja, boleh. Nggak ada masalah. Ya, makanya kurang-kurangi pakai make up yang waterproof. Setiap mau ngambil wudu dihapus dulu make upnya, karena make upnya tahan air. Jangan. Kurang-kurangi pakai lipstick yang waterproof. Setiap mau ngambil wudu bukalah dulu lipstick. Cemana? Kurang-kurangi pakai kutek. Pakai kutek itu anak muda kita sebenarnya boleh, cuman harus dihapus dulu baru ngambil wudu. Maka saya pastikan orang yang pakai kutek itu dia tidak rajin jaga wudu 24 jam. Kalau dia pengen jaga wudu 24 jam, setiap dia mau berwudu dia buka kutek, dia pasti dia repot. Maka janganlah buku kutek-kutek itu. Biar apa? Biar kita mau jaga wudu 24 jam. Jadi kalau orang pakai kutek itu udah otomatis dia tidak mau jaga wudu 24 jam. Cuman pula caranya dia pakai kutek, ya kan? Nah, dibuka dulu baru kemudian dia boleh ngambil wudu. Oke? Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang mati dalam keadaan syahid dengan wudu kita. Amin. Karena mati syahid itu banyak. Mati dalam majelis taklim, mati saat baca Quran, meninggal saat sholat, meninggal saat kita zikir. Masalahnya zikir kan gak 24 jam, majelis taklim kan gak 24 jam, ya kan, ke masjid kan gak 24 jam. Ya, tapi ada cara mati yang bisa kita usahakan 24 jam dalam keadaan syahid. Itulah menjaga wudu 24 jam. Maka mulai hari ini, sebelum saya lanjutkan ceramah saya, cita-citakan pengen meninggal kayak gimana. Cita-citakan pengen mati syahid dengan jalan seperti apa. Kalau ibu pengen mati syahid dalam majelis taklim, hadir terus majelis taklim, kemungkinan besar meninggal dalam majelis taklim. Kalau yang pengen meninggal dalam syahid dalam keadaan wudu, jaga wudu terus, maka insyaallah mati dalam keadaan wudu. Amin. Allahumma amin. Oke? Setelah ngambil wudu, kita mau tidur, apa yang kita lakukan? Kita mau tidur nih, kita ambil wudu. Setelah kita ngambil wudu, kita kembali ke tempat tidur kita. Ngapain kita? Angkat kedua tangan dan kemudian baca 3 kul.
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binas. Sampai akhir, jangan kul aja. Sampai akhir. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, qul a'udzu birabbin nas. Nih, kita mau tidur nih, ya kan? Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita adab mau tidur? Setelah kita baca 3 qul, lalu kita hembuskan tangan kita. Hembus tangannya, ya. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Usapkan sampai bawah. Ya, karena ini sunnahnya ya, supaya kita tak gampang sakit. Pertama mau tidur, jaga wudu, ambil wudu dulu. Setelah ngambil wudu, tengadahkan tangan baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Lalu kemudian hembuskan tangannya. Oke? Setelah dihembuskan, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Lalu kemudian ambil selimut, ambil kain sarung atau ambil sapu lidi, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan. Nah, tapi ada doa yang lebih bagus sih. Yaitu daripada yang menurut saya lebih lengkap ya. Dibanding a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lebih baik saya saat ibu mengibas kasur, ibu ucapnya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu dihafal. Coba semua. A'udzubika. Lagi. 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 Limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah itu ya, jadi a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Jadi itu dibaca ya, kibaskan kasurnya, mengucapkan a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu kemudian ibu duduk, kemudian ibu tidur, dan upayakan tidur ibu menghadap kiblat. Tidur miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Apa contoh? Misalnya kiblat nih di tempat di belakang saya. Ya, maka ibu tidur. Ibu tidur pengen ngadap kiblat. Maka di mana kepalanya? Kepalanya di mana? Oh, jangan. Kalau di sana bukan. Kepalanya adalah di sini, kakinya adalah di sini, gitu ya. Lalu kemudian miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Paham atau bingung? Bingung? Jadi ini adalah kepala saya, ini adalah kaki saya. Kalau saya mau tidur ngadap ini kepala saya, ini kaki saya. Kalau mau tidur ngadap kiblat, kiblatnya arah saya. Nah, jadi ke kanan. Kanannya itu adalah kiblat. Jadi dada kita ini, wajah kita ini ke arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya di sana, mana kepalanya? Kalau kiblatnya di sana, mana kepalanya? Sini kepalanya. Ya, kepalanya di belakang nih, gini. Tidur ngadap kiblat, upayakan kanan itu kiblat. Nah, gitu kalau mau tidur. Nggak boleh sembarangan lagi. Kita orang yang udah punya ilmu, tak boleh sama cara tidur kita dengan orang lain. Ya kan? Pertama kita ambil wudu dulu. Setelah kita ambil wudu, lalu kemudian pergi ke kasur, ucapkan, baca, kemudian 3 qul. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binas. Lalu kemudian hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Lalu kemudian ambil selimut, kain sarung, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu tidurlah menghadap kiblat dan upayakan kanan itu kiblat. Mulai tidur itu ke kanan. Jangan memulai tidur dengan telungkup dan terlentang. Jangan memulai tidur dengan telungkup dan terlentang. Itu makruh, ya. Nah, itu makruh. Jadi mulai tidur itu hadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat, ya. Oke? Nah, itu adab mau tidur. Sekarang
Adab mau tidur. Sekarang adab mau makan ya. Adab bangun tidur. Ya, adab bangun tidur. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mau tidur itu kita dianjurkan untuk duduk dulu. Jadi bangun tidur itu dianjurkan kita duduk dulu. Oke? Jadi jangan bangun tidur itu kita itu langsung loncat, langsung salto gitu ya. Nah, ya jangan-jangan. Jadi bangun tidur itu kita duduk dulu ya. Ngapain kita duduk? Kita duduk, kita ingat-ingat. Tadi malam kita mimpi atau tidak? Oke? Nah, ingat-ingat dulu. Ya, ingat-ingat tadi malam kita mimpi atau tidak. Oke? Nah, kalau kita mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk, gitu ya. Oke, dah. Untuk menentukan mimpi baik atau mimpi buruk itu tidak dilihat dari mimpinya, tidak dilihat dari maknanya, tapi dilihat dari mimpinya. Ibu-ibu tidak boleh memaknai mimpi, lihat aja kenyataan dan fakta mimpinya. Oke, saya ulang ya. Kita duduk, kita tengok-tengok tadi malam mimpi atau tidak. Kalau mimpi, kita cek mimpi kita itu baik atau buruk. Untuk menentukan mimpi baik atau mimpi buruk, itu dilihat dari mimpinya, bukan maknanya. Contoh, coba jawab. Mimpi dikejar harimau, baik atau buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik atau buruk? Mulai ibu galau. Wah, dikejar ular, baiklah ini dapat jodoh satu lagi, ya kan? Jadi kayak gitu ya. Jadi dilihat mimpinya. Dikejar ular, ini ada R-nya susah ini ya. Dikejar ular itu tetap adalah buruk. Oke? Nah, coba jawab lagi. Mimpi gigi patah, baik atau buruk? Hah? Baik atau buruk? Buruk. Mimpi orang ramai-ramai ke rumah, baik atau buruk? Oh, bingung. Jadi ditengok kenyataan mimpinya, bukan maknanya. Dah, sekarang mimpi masuk sumur, baik buruk? Buruk. Mimpi masuk sumur ada orang ganteng di dalamnya, baik buruk? Baik buruk? Hah? Tetap buruk lah masuk sumur. Mau ada Jackie Chan di dalamnya tetap dia buruk, ya kan? Nah, kalau dia buruk, apa yang kita lakukan? Kalau dia buruk, yang kita lakukan apa? Adalah kita melakukan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah. Tapi isyarat aja, jangan betul-betulan. Iya kan? Puah gitu ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dia jelaskan seperti itu. Lalu kemudian bangun dengan membaca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi, bukan atau amana, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian kita bangun dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Jadi mimpi buruk jangan ceritakan. Mimpi baik nanti lain cerita. Kayak mana tadi? Bangun tidur, duduk. Setelah duduk ingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak. Kalau mimpi ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah. Lalu kemudian bangun dan baca doa bangun tidur. Jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk tak boleh diceritakan. Nah, tapi kalau pas duduk mimpinya mimpi baik,
Mimpi dapat duit, baik buruk? Mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Kalau buruk pulang saya. Kalau mimpinya mimpi baik, maka ucapkan, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Tidak usah meludah, langsung bangun dan cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Mimpi baik segera ceritakan, mimpi buruk jangan diceritakan. Untuk menentukan mimpi itu baik atau buruk, dilihat dari maknanya, dilihat dari mimpinya, bukan maknanya. Orang ramai-ramai datang ke rumah itu tetap baik, jangan diartikan berarti ada orang meninggal, jangan ya. Jadi dilihat dari mimpinya, bukan maknanya. Jadi udah pelan-pelan harus tahu, usahakan bisa membedakan mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Nah, kalau enggak mimpi, jangan meludah, langsung bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Gitu. Dah, paham sampai sini? Coba ulang lagi dari awal tadi. Bangun tidur, mau tidur dulu. Mau tidur ngapain? Ambil wudu. Setelah wudu, duduk di tempat tidur, baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Lalu hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Lalu kemudian ambil kain sarung, selimut atau sapu lidi, kibaskan kasurnya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu tidur menghadap kiblat dengan miring ke kanan. Upayakan dada kanan ini menghadap kiblat, jadi lambung kanan, tangan kanan kita di bawah, tangan kiri kita di atas, dan upayakan saat miring itu di depan wajah kita adalah kiblat. Itu sunnahnya tidur. Ustazah, saya mau tidur setelah ngambil wudu, saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Setelah ngambil wudu saya nggak langsung baca kul, saya duduk-duduk dulu, boleh. Setelah baca kul saya nggak langsung kibas, saya santai-santai dulu, boleh, nggak ada masalah. Yang penting sunnahnya dikerjakan. Nah, sementara kalau bangun tidur, ingat mimpi atau enggak. Kalau mimpi, tengok mimpinya baik atau buruk. Kalau buruk, lakukan yang tadi. Kalau baik, lakukan yang tadi. Jadi mulai besok pagi, mimpi itu bangun tidur tuh yang yo-yo selah. Dah, jangan asal-asal aja bangun tidur. Oke? Sekarang yang ketiga adalah adab mau makan. Jadi agama Islam ini agama yang mengatur banyak hal. Ya, luar biasa. Ada dalil alaika bisiwa fi khamsatil waqt. Disunahkan kalian gosok gigi pada 5 waktu solat. Nah, cari agama yang ngatur gosok gigi. Tidak ada, cuman Islam dia. Iya kan? La yu'minu ahadakum idza qabulin fil ma'id daim. Tak beriman kalian kalau kalian kencing dalam lubang. Jadi kalau ada laki-laki ada nengok dia lubang belut, kencing dia di lubang tu, tak beriman kalian. Cari agama yang ngatur kencing, Islam lah. Ya. La yu'minu ahadakum, tidak beriman kalian kalau kalian kencing di air yang tergenang. Ya, kencing diatur dalam Islam, bayangkan. Mana ada agama Islam tak mengatur? Semua diatur. Maka termasuk makan pun diatur dalam agama Islam. Apa adab mau makan? 1, usahakan makan sebelum lapar. Kecuali kalau kita berpuasa. Kenapa? Kalau kita makan sangat lapar, kita akan bernafsu untuk memakannya. Sehingga orang kalau makan sangat lapar, maka dia tidak akan pernah berhenti sampai dia kenyang. Sehingga nanti makannya berlebihan. Jadi kalau makannya sedang-sedang, tak terlalu lapar, maka nafsunya biasa-biasa aja, maka makannya akan secukupnya. Ingat, pastikan makanan yang kita ambil tidak mubazir. Jangan ikut gaya orang pesta orang Indonesia. Semua mau diambil. Dibawanya nasi prasmanan, dimakannya, belum lagi tersuap ayam rendang itu. Di situ ada sate, pergi pula ke sate. Ambillah dikit lagi. Belum tersuap sate itu lagi. Di situ ada kue bolu. Ambil lo kue bolu itu lagi. Bawa ujung-ujungnya enggak ada yang habis, berdosa. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubadzir kawan syaitan. Silahkan makan banyak, tapi pastikan makanan kita dihabiskan.
Itu orang-orang yang ada di Palestina tak makan. Mereka minum itu kadang-kadang bergantian. Kadang-kadang mereka makan beras yang sudah basi. Harga beras tinggi, harga bahan pokok tinggi. Sementara kita buang-buang. Masa cakep-cakep kawan setan. Ya, nggak ada masalah kita belanja tuh satu-satu. Ya, maka saya sering bilang kepada jemaah, ibu kalau anak, coba tanya sama anak-anak ibu. Itu anak ibu yang gaul-gaul itu biasanya suka makan sushi. Sushi itu adalah makanan orang Jepang. Sushi itu ada kita pakai teh ocha. Teh ocha, ya kan? Teh hitam. Itu mereka pakai isi ulang. Kecil-kecil saja tehnya. Sushi itu makannya kecil-kecil. 2 biji makan baru ambil lagi. 2 biji makan baru ambil lagi. Karena gaya orang Jepang itu mereka jauh dari kemubaziran. Mereka itu makannya sesuai kebutuhan. Ya kan? Mereka yang kecil-kecil ya kan? Nah, kecil-kecil. Kecil-kecil makan habis. Maka menurut saya budaya Jepang ini bukan menyatakan bahwa mereka segala-galanya. Ini adalah akhlak Islam yang diadopsi oleh mereka. Ya, jadi makannya sedikit-sedikit. Pernah nonton film Doraemon? Doraemon itu film Jepang. Coba apa yang ada di dalam kamar Doraemon? Cuma ada kasur lipat, meja belajar aja, ya kan? Udah ndak ada Gucci kan? Nggak ada patung-patung kan? Ya, polos aja. Karena mereka menghendaki budaya minimalism. Budaya less is more. Sedikit barang lebih baik. Maka rumah mereka lapang. Tidak banyak-banyak lagi kali lukisan. Tidak banyak-banyak barang. Jadi kalau masuk rumah tuh ndak telaga-laga, kosong. Ya, mereka sangat minimalis. Ya. Nah, mereka makan dengan makanan sikit-sikit. Teh mereka kan sikit-sikit, kecil, mereka tambah lagi, kecil, mereka tambah lagi, betul ya? Teh kita, segadang-gadang entah apa-apa. Ya, teh jumbo. Ya kan, sushi makan lagi, ambil, makan lagi, ambil. Dan ibu-ibu Jepang itu luar biasa. Ya, mereka itu makan, mereka itu belanja ke pasar, mereka tulis dulu apa yang mau mereka belanjakan. Nanti nyampe di pasar, di mall, di supermarket, mereka beli sesuai dengan yang mereka catat. Kalau kita enggak, lain yang dicatat, lain yang dibeli. Kadang-kadang apa? Mau kemana? Mau ke mall, ngapa? Cuci mata aja. Tak ingat beli, malah pengen beli. Terus kita bilang nanti, hidup ini susah. Padahal kita yang tak pandai ngelola keuangan. Ya, makanya teori-teori Jepang namanya teori kakebo. Itulah teori-teori mereka, ibu-ibunya sangat hemat. Makanya hidup mereka itu dengan penghasilan sedikit bisa hidup lebih mapan. Ya kan? Nah, makan mereka itu tidak mubazir. Maaf izin, orang Jepang dari anak kecil sampai orang besar kemana-mana bawa tempat minum. Ya, mereka jarang beli minuman di luar biar lebih sehat. Sebenarnya bila minuman gak apa-apa. Yang saya permasalahkan adalah ingat adab makan. Apa adab makan? Adab makan adalah jangan sampai tidak habis. Ini pergi umroh itu bu, kita akan dikasih makan sebelum kita lapar, ya enggak? Makan saat umroh berapa kali? 3 kali. Belum lapar udah jadwal makan, betul ya? Di pesawat belum lapar sudah jadwal makan, betul ya? Nah, ini kadang-kadang orang pergi umroh diambilnya lah, makanlah dia. Nanti dibawanya lagi ke kamar. Kalau dihabiskan nggak ada masalah. Belum lagi habis yang di kamar tuh, udah pula jadwal makan lagi. Sehingga terbuanglah, na'udzubillah. Jadi ibu-ibu nggak boleh. Silahkan ibu makan banyak, tapi habiskan satu persatu. Makanya kebiasaan saya kalau belanja adalah saya makan dulu, udah mau habis, rasanya perut masih muat, baru saya pesan lagi. Rasanya perut masih muat, masuk pesan lagi. Tidak ada cerita mau pesan-pesan semuanya, nanti ujung-ujungnya nggak habis, kita berdosa dan kita tak mensyukuri nikmat Allah. Tak boleh. Boleh makan di pesta banyak, silakan makan banyak, habiskan satu persatu. Oke, nah ini penting karena itu adab makan. Karena kita tak mau jadi orang mubadzir. Silakan makan mahal, silakan makan banyak, tapi jangan sampai nggak habis. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang kedua, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim biar kita makan tak bersama syaitan. Lalu kemudian makan, jangan menghembus makanan panas dan minuman panas pakai mulut. Ya. Jangan menghembus makanan minuman panas pakai mulut. Itu jangan, tak boleh, makruh. Kemudian jangan makan minum di gelas yang sudah sompel. Tahu sompel? Sumbing.
Jadi kalau gelas sudah sombing, sudah sompel, jangan makan lagi pakai gelas itu. Makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Saya terlalu cepat? Tidak ya? Oke, pertama makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, tadi jangan mubazir, kemudian jangan menghembus makanan pakai mulut, kemudian jangan makan yang sudah pel, gitu kan. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan makan bercepak. Apa bahasa ibu bercepak? Bercepak apa bahasa? Berbunyilah. Ya kan? Jadi makan itu tutup bibir, kunyah di dalam. Jangan tutup bibir dalam hati, itu sholat. Tutup bibir dalam hati tetap kunyah nanti, ya kan? Saya hampir ngomong tutup bibir, baca dalam hati, itu sholat, ya kan? Jadi tutup bibir, kunyah dalam kunyah dalam hati, kunyah di dalam mulut, gitu ya, gitu, telan. Rasulullah pernah makan bercepak. Suatu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu banyak orang yang menganjurkan Rasulullah makan. Lalu kemudian saat itu Rasulullah pilih orang yang paling miskin di antara mereka. Rasul ingin menunjukkan bahwa makannya enak, tapi Rasulullah tidak ada lampu, tidak nampak makannya enak, maka Rasulullah bercepak untuk menunjukkan kepada ahlul bait bahwa makannya enak. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya adalah jangan minum lebih dari 3 tegukan. Jadi minum itu maksimal 3 tegukan. Gelek-gelek cabut lagi. Gelek-gelek cabut lagi. Gelek-gelek cabut lagi. Tidak boleh gelek adalah yang 4, 5, 6, 7 itu makruh. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, suatu ketika seorang sahabat bertanya dan protes kepada Rasulullah, "Ya Rasul, gimana ceritanya kalau seandainya aku ini haus?" Apa kata Rasul? "Kau masukkan ke mulut dalam jumlah yang banyak 3 kali dan jangan bernafas dalam bejana." Kan ada orang minum tuh, dia gluk-gluk, dia mengeluarkan napas dalam gelas. Itu tak boleh. Ya, tak boleh. Nah, itu makruh. Yang makruh itu tinggalkan, Bu. Yang makruh itu banyak sekali. Selain makan juga banyak yang makruh. Makruh hukumnya tidur habis subuh, habis asar. Makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Makruh hukumnya menguap di luar dan di dalam sholat. Makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang patah. Jadi kalau ada sisir udah patah, udah ompong, dia jangan pakai lagi, ya kan? Kemudian makruh hukumnya memulai tidur telungkup telentang. Jadi mulai tidur tuh kayak tadi miring ke kanan. Ya, kemudian makruh hukumnya lama-lama di kamar mandi, bawa handphone pula, nonton drakor pula dalam kamar mandi, ya kan? Jadi itu makruh. Kemudian makruh lagi yaitu kalau kita makan terlalu kenyang, itu adalah makruh. Ya, yang makruh itu ditinggalkan. Makruh hukumnya makan minum masak di bejana atau gelas atau piring atau kuali yang sudah sumbing. Jadi kuali-kuali di rumah ibu yang udah bengkok-bengkok sakaratul maut, yang telinganya udah tanggal-tanggal itu jangan dipakai juga lagi. Pakailah kuali baru. Kadang-kadang ibu nih beli dia kuali baru yang dipakai yang lama juga. Sayang, ya kan? Karena udah tanggal-tanggal telinganya dipakai juga lagi, ya kan? Jadi pakai yang baru, ya. Kadang-kadang bukan karena dia susah, ada yang baru tapi yang dia pakai yang lama juga, saking setianya gagal move on dia dengan kuali baru, ya kan, dengan kuali lama. Itu menyebabkan kefakiran. Jadi tidak boleh, ya, makruh. Nah, ibu-ibu, yang makruh-makruh ini ditinggalkan. Termasuk makruh makan sambil berdiri, berlari, ya, itu adalah makruh. Ya, jadi kalau ibu pergi pesta, ada orang yang menyarankan
untuk berdiri jangan mau. Kalau pergi pesta nggak ada tempat kursi, tunggu dulu. Ya, nggak ada kursi, tunggu dulu kursinya. Kalau nggak ada orang ngantri kursi, ya udah ibu makan melantai saja, nggak apa-apa. Pergi ke minimarket mau beli minuman, minumnya setengah duduk, jangan sambil berdiri karena itu bukan identitinya agama Islam. Orang Islam ini akhlak lebih utama dibanding ilmu. Imam Syafi'i mengatakan akhlak lebih utama dibanding ilmu. Kalau orang berilmu tapi tidak berakhlak, orang tak suka. Makanya banyak orang yang sekolah tinggi, ya kemudian dia punya ilmu banyak tapi akhlaknya tak bagus, sehingga orang tak suka. Dia akan menjadi obesitas rohani, menjadi orang yang punya sekali banyak ilmu tapi akhlaknya tak punya. Sementara ada orang tak sekolah tapi dia bisa punya akhlak baik, dia sopan santun, adabnya bagus, ya di tengah orang ramai dia bisa menghargai orang, jarang nyakitin orang walaupun tak sekolah, maka orang suka sama dia. Jadi orang Islam ini, kita ini menyukai orang-orang yang punya akhlak walaupun tak pintar, apalagi sudah berakhlak pintar pula. Tapi kalau ada pintar tak berakhlak, orang tak suka. Karena siapa diri kita itu akan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi jangan lagi makan tuh dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berlari. Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Ya, pergi ke pesta makan pakai rendang, apa kata kita? Ndeh, kalau ada sup lebih mantap nih. Apalah, makan aja lah apa yang ada itu. Makan lontong nggak ada kerupuk. Oh, nih kalau ada kerupuk mantap nih. Kerupuknya entah mana-mana. Nikmatilah apa yang ada. Apa yang dikasih tuan rumah, dia kasih sendok, makan pakai sendok. Dia kasih garpu, dia kasih tak kasih, ya udah makan pakai tangan. Ya kan? Sehingga jangan apa yang tidak ada tuh kita tanya. Situ mana tisu, mana tisu? Seandainya tisu tidak ada di rumah Ahlul Bait tuh kan malu dia. Ya, jadi akhlak itu lebih utama. Nah, akhlak itu dia di atas ilmu pengetahuan. Masya Allah ya. Saya sedih nengok anak-anak Gen Z. Gen Z itu usia 20-an sekarang. Generasi Z 20-an. Kalau milenial, generasi milenial 30-an. Nih ya kan? Nah, kalau baby boomers, ibu-ibu lah nih baby boomers ya kan. Jadi anak-anak Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya, anak-anak yang usia-usia masih ya belasan ya 20-an, itu cobalah ibu tes ya, atau anak-anak SD lah sekarang, anak-anak SD ya. Coba ibu tanya, mau kemana nak? Apa jawaban dia? Ke sekolah. Udah makan belum? Udah. Lagi ngapain? Nggak ada. Itu aja jawabannya. Kalau dulu kita gimana? Lagi ngapain? Udah makan belum? Udah mah, ya kan? Udah sholat belum? Belum mah, gitu kan? Mau kemana? Ke sekolah mah, gitu kan? Sekarang ini nggak ada doh, lantak-lantaknya. Makasih. Kalau kita nggak dulu, makasih ya, gitu kan? Makasih ya. Kalau sekarang, ya makasih. Itu akhlak. Nah ini persoalan. Entah apa yang menyebabkan akhlak itu menjadi hilang. Ya, seorang tante cobalah. Ya, tante chat sama anak-anaknya. Itu, entahlah ya. Saya banyak dapat pengaduan ya seperti itu akhlak. Itu nauzubillah. Maka ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, inilah pentingnya akhlak. Maka ada yang namanya dakwah itu dengan sikap dan perbuatan. Apa itu? Di antaranya adalah dengan akhlak yang baik, ya. Tidak ada orang suka dengan orang yang tidak berakhlak. Semoga kita punya akhlak baik, jauh dari kesombongan dan mengikuti sunnah, masuk surga nanti pada akhirnya. Amin Allahumma amin. Udah tak terasa udah 45 menit saya berbicara. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup. Khalas Kak, ada yang mau tanyakan? Jadi menghilangkan seperti itu gimana Kak? Yang mana Kak? Yang anak-anak yang putus-putus tuh. Karena Iya memang terasa kan? anak kita aja, tuh anak sama aja anak. Sama anak-anak semua. Jadi gimana kira-kira tuh? Iya, mengajarkannya dengan akhlak yang baik, dengan pengajaran terus. Nak, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Terus
saja terus. Ya, kalau ditanya sama mak tuh, pertama kau tatap mata mak nih. Ini kadang-kadang dia main handphone aja, nganga ya, entah apa yang kita bilang, entah apa yang dijawabnya ya kan. Jadi kalau mak ngomong, kalau kau mau jadi orang, ya kan. Kalau mak ngomong, kau dengar mak nak. Terus kalau jawab pertanyaan orang tuh yang sopan lah nak. Makasih. Udah makan? Udah makan ma, diajarkan bu, harus diarahkan bu, dia tidak bisa dibiarkan. Karena itu anak kalau kayak gitu, kalau tumbuh besar, maaf ya, kalau anak udah makan ma, udah ini ma, belum, udah ini nak, kalau itu dia, kalau kau jadi orang besar, jadi bos nanti, maka engkau akan jadi orang yang diktator kepada bawahanmu. Kalau kau nanti akan jadi seorang karyawan, maka kau akan jadi karyawan yang sikut menyikut dengan kawanmu. Kalau kau nanti jadi seorang guru, engkau akan menjadi guru yang pintar tapi suka memarahi anakmu. Kalau kau nanti jadi orang biasa-biasa, jadi ibu rumah tangga, engkau akan jadi istri yang suka melawan dengan suamimu. Kalau engkau nanti pada akhirnya enggak dapat pekerjaan apa-apa, kau akan milih-milih kerja untuk menunjukkan siapa jati dirimu. Itu tergambar dari kecil. Jadi hati-hati. Kalau kayak tadi itu, ya kan? Kau jadi bos, dia nanti diktator dia tuh. Dia akan memisahkan mana pekerjaan hina, mana pekerjaan mulia. Kalau jadi karyawan dia nanti itu ada sikut-sikut kawannya tuh. Pergi situ, sibuk ya dengan diri sendiri. Tidak ada kerjasama dalam timnya. Kalau jadi ibu rumah tangga dia akan jadi ibu rumah tangga yang tidak bisa menghargai suaminya. Kalau dia seorang suami, dia akan menjadi seorang suami yang diktator. Diktator tahu? Otoriter, yang merasa berkuasa di hadapan istrinya. Jadi itu dia. Jadi akhlak itu tergambar. Kalau tidak diubah itu bahaya. Nggak ada orang yang suka dengan digitukan. Semua orang itu suka dilembutkan. Semua orang itu suka dengan dihargai. Semua orang itu suka ketika diakui. Semua orang itu suka jika diperlakukan sama rata. Inilah akhlak. Ya, jadi caranya harus diomongin. Ya, harus diomongin dengan kasih masukan terus. Ya, kalau ada sampai-sampai dia ngomong sama ibu, lagi di mana? Ya, udah. Nah, kalau kayak gitu dia harus pakai ujung. Lagi apa? Ma. Di mana? Ma, gitu. Loh itu kan cuman adab. Adab tuh yang lebih penting daripada ilmu, ya kan? Mau hafal 30 juz pun dia kalau kayak gitu gayanya mana ada orang suka, betul ya? Oke, baik. Oke, Kak, clear, Kak? Ada lagi? Berarti harus sabar ya, harus negur terus sama anak. Iya, karena kalau kita tegur anak yang kayak gitu bisa jadi dia ngelawan. Karakter anak sekarang tidak semuanya ramah di luar, garang di dalam. Kalau dengan teman-temannya dia ramah tuh bu. Apa kabar woi? Udah makan belum? Rindu aku sama engkau. Cipika-cipiki I miss you. Udah lama kita nggak ketemu ya. Itu dengan kawannya dia ramah. Tapi orang tuanya dimarah-marahinnya aja di rumah. Sakit orang tuanya dia lewat-lewat aja. Kawannya sakit, udah lama kau sakit, kok nggak kau bilang sama aku. Langsung dihidupkan motor, pergi dia ke rumah kawannya. Saya pemantau bu, saya bagian dari anak muda juga pada masanya. Aja ya. Saya sering duduk di luar, saya perhatikan tuh anak-anak muda. Dengan kawannya minta ampun. Apa kabar? Cipika-cipiki. I miss you, udah lama ya kita nggak ketemu. Ramanya luar biasa. Tapi orang tuanya dilawan-lawannya jadi rumah. Nah ini problem kita yang belum selesai kali ini. Karena di kita nih yang banyak pengajian tuh ibu-ibu. Anak muda, saya ceramah tuh udah 20 tahun. Udah dari kecil saya ceramah. Banyak sekali saya tuh ditugaskan untuk ngurusin anak muda. Masalahnya bukan nggak mau ngurusin anak mudanya entah kemana ya gitu kan. Jadi itulah repotnya ya kan. Nah yang ada cuma emak-emak ya kan, yang orang tua ya. Jadi orang tua lah yang sampaikan kepada anak ya. Oke, gitu ya ibu-ibu ya. Semoga bermanfaat, semoga anak kita nanti menjadi anak yang soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hazal jalali wal